Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita sekalian. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita untuk memasuki tahun ajaran baru di tahun 2020-2021 ini ya, untuk tahap pertama yaitu adanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini ya, kami mengucapkan selamat, Anda telah berhasil menyisihkan kawan-kawan Anda dan telah berhasil masuk di perguruan atau di sekolah menengah negeri 2 Bantul atau SMA 2 Bantul. Oleh karena itu pada minggu pertama awal-awal masuk ya, ada pengenalan lingkungan sekolah. Sudah Anda ketahui bersama bahwa di SMA 2 ini itu sudah menyabet beberapa predikat, memperoleh beberapa predikat. Di antaranya ada sekolah sehat, sekolah adiwiyata, termasuk sekolah berbasis budaya dan juga sekolah berbudaya literasi. Nah, oleh karena itu dengan adanya sekolah berbudaya literasi ini yang juga harus didukung oleh sarana prasarana. Salah satunya adalah tentang perpustakaan. Perpustakaan menurut Sulistyo Basuki ini adalah sebuah ruangan atau bangunan yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasa disimpan menurut abjad atau menurut tata susunan tertentu, sehingga mudah digunakan, pembaca itu mudah untuk mencari buku-buku yang akan dibutuhkan. Ini adalah mengenai pengertian perpustakaan. Kemudian mengenai fungsi perpustakaan itu sendiri, perpustakaan ini adalah merupakan alat vital dalam dunia pendidikan. Bahkan ada sementara yang menyebutkan bahwa perpustakaan adalah merupakan jantungnya pendidikan. Perpustakaan itu harus terletak di depan. Jangan sampai perpustakaan itu ada yang di sudut atau mojok ya. Oleh karena itu perpustakaan itu harus berada di depan. Nah, oleh karena itu perpustakaan juga digunakan sebagai sumber belajar, di mana bahwa anak-anak mencari informasi di perpustakaan, baik itu buku manual maupun buku digital. Kemudian juga perpustakaan juga mempunyai fungsi untuk mengembangkan minat dan budaya baca. Nah, oleh karena itu perpustakaan itu harus dikemas supaya menarik bagi para pembaca, supaya menarik bagi para siswa, supaya para siswa itu betah di perpustakaan. Oleh karena itu perpustakaan itu harus dikemas supaya anak-anak itu betah, baik itu interiornya, eksteriornya, sarana dan prasarananya, dan juga pelayanannya itu juga sangat penting. Sehingga perpustakaan bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi di mana di dalam perpustakaan ada lesehan. Ya, di situ ada stop kontaknya, kemudian ada AC-nya, ya, ada bantalnya, ya. Bahkan anak-anak kalau sudah di lesehan itu juga mau pulang itu juga kadang-kadang juga sungkan atau mungkin malas untuk pulang. Bahkan sampai jam 5 sore sering kami untuk ngoyak-ngoyak untuk segera pulang, karena jam 5 sore itu harus sudah tutup pintu gerbang. Nah, sebagai media rekreasi, sebagai tempat rekreasi, maka anak-anak bisa atau pengguna perpustakaan itu bisa mencari bahan bacaan ringan untuk rekreasi, baik itu mengenai novel atau mungkin buku-buku fiksi ya, itu. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah perpustakaan sebagai sumber informasi. Perpustakaan sebagai sumber informasi, di situ sudah tersedia buku-buku, baik itu buku mata pelajaran, buku non mata pelajaran, ataupun juga buku-buku yang lain, buku referensi dan lain sebagainya. Bisa juga perpustakaan dijadikan sebagai pusat penyelidikan, pusat penelitian. Kadang-kadang perpustakaan juga bukan sering digunakan sebagai pusat penelitian dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, baik itu dari UNJ, dari UAD, dari UIN, dari UST dan lain sebagainya. Bahkan juga ada
salah satu dosen yang mengadakan penelitian di Perpustakaan Prapan SMA 2 ini untuk meraih gelar doktor dari UNY. Ya, ini juga fungsi dari perpustakaan sebagai pusat penyelidikan atau pusat penelitian. Kemudian yang terakhir adalah perpustakaan digunakan sebagai pusat atau sebagai tempat pembelajaran. Jadi perpustakaan itu tidak seperti dulu, kalau perpustakaan hanya sebagai tempat untuk menyimpan buku, tempat hanya untuk untuk belajar, untuk membaca. Tetapi sekarang tidak. Perpustakaan juga sebagai tempat pembelajaran, di mana Perpustakaan Prapanca SMA 2 Bantul itu bisa digunakan untuk tempat pembelajaran. Sebagai contoh misalnya ada pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak disuruh atau para siswa disuruh untuk mencari tentang resensi, mencari resensi buku atau resensi koran. Ini sehingga disitulah guru bisa membawa anak-anak di perpustakaan untuk mencari resensi buku atau resensi koran, atau mungkin juga anak disuruh mencari materi-materi yang berkaitan dengan pelajaran yang bersangkutan, itu sebagai tempat pembelajaran. Dan perlu Anda ketahui bahwa di perpustakaan ini bisa menampung lebih dari 5 kelas rombel atau 5 kelas rombongan belajar untuk mengadakan pembelajaran. Kemudian juga perlu Anda ketahui mengenai perpustakaan yang sebagai karena Perpustakaan SMA 2 Bantul itu mempunyai beberapa fasilitas, ya, diantaranya adalah ruang baca indoor, outdoor juga ada, ruang diskusi atau dijadikan sebagai science club SRC, Smadaba Research Community, ya, dan di situ bisa dipergunakan. Kemudian ruang browsing internet, kemudian ruang seminar dan multimedia, kemudian galeri, kemudian ruang referensi. Ini banyak sekali. Dan juga mengenai lingkungan sekolah, lingkungan perpustakaan itu juga sangat mendukung. Kemudian selanjutnya di samping yang perlu diketahui juga tentang tata tertib. Tata tertib di perpustakaan, tata tertib bagi pemustaka atau keanggotaan Perpustakaan Prapanca SMA 2 Bantul itu dari seluruh seluruh siswa SMA 2 Bantul, guru dan karyawan. Sehingga guru dan karyawan ini juga mempunyai kartu keanggotaan, termasuk para siswa. Nah, dalam tata tertib pemustaka datang di perpustakaan dengan berpakaian rapi dan sopan. Kemudian pembaca atau pengunjung wajib mengisi daftar hadir atau presensi, itu hukumnya wajib, baik di perpustakaan utama maupun di perpustakaan budaya, atau mungkin juga di outdoor, itu diisi dengan cara manual. Kemudian pemustaka dilarang membawa tas, jaket, atau map atau buku cetak, ya, dan juga barang yang dibawa dititipkan di loker yang telah tersedia. Termasuk juga dilarang membawa makanan, minuman, itu juga tidak boleh. Karena apa? Nanti kalau anak-anak membawa makanan, minuman, nanti di perpustakaan itu juga banyak serangga, baik itu semut atau kecoa dan lain sebagainya, hingga itu nanti akan bersarang di sela-sela buku, sehingga akan berakibat akan merusakkan buku. Kemudian buku yang para siswa setelah mengisi daftar hadir, kemudian mencari buku yang akan dibaca. Setelah dibaca, kemudian jangan dimasukkan kembali. Jadi silahkan dimasukkan di keranjang buku yang telah dibaca, ya. Termasuk juga surat kabar setelah dibaca dikembalikan di tempatnya. Kemudian juga perlu untuk menjaga ketertiban, menjaga kebersihan dan juga ketenangan di ruang perpustakaan. Serta setelah membaca buku, silahkan dirapikan kembali kursi dan meja yang telah digunakan. Kemudian untuk proses peminjaman, ini yang masih sering terjadi kesalahpahaman. Untuk proses peminjaman, pemustaka datang dan wajib mengisi daftar hadir. Pemustaka itu setelah mengisi daftar hadir kemudian mencari buku yang diinginkan. Setelah mencari buku yang diinginkan, setelah ketemu ditunjukkan pada petugas, ya, kemudian akan diinput. Kemudian lama peminjaman adalah 7 hari. Setelah
setelah itu dapat diperpanjang 1 kali perpanjangan. Jika terjadi keterlambatan akan dikenakan denda maksimal 1 buku Rp200 1 hari. Kemudian jika peminjam dilarang merobek atau melipat buku dan peminjam wajib menjaga kebersihan buku. Kemudian untuk buku referensi itu hanya boleh dibaca di ruang referensi, tidak boleh dipinjam untuk dibawa pulang. Kalau buku referensi mau dipinjam dibawa pulang untuk kepentingan lomba, itu harus ada rekomendasi dari pembimbing. Misalnya pembimbing olimpiade itu memberikan rekomendasi kepada anak ditujukan kepada petugas perpustakaan agar anak tersebut dapat meminjam buku. Nah, kemudian dengan tersedianya perpustakaan di SMA 2 Bantul ini, dan perlu Anda ketahui bahwa perpustakaan SMA 2 Bantul itu juga sebagai perpustakaan yang telah terakreditasi. Tahun 2017 telah terakreditasi, dan tahun 2017 itu pula perpustakaan Prapanca SMA 2 Bantul meraih juara pertama di tingkat nasional. Kemudian dengan adanya sekolah yang berbudaya literasi, di mana sekolah SMA 2 Bantul itu adalah sebagai sekolah berbudaya literasi sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2015, bahwa perpustakaan SMA 2 Bantul ditunjuk sebagai sekolah yang berbasis budaya literasi. Nah, yang menjadi permasalahan, yang menjadi tantangan di mana bahwa sekolah atau SMA 2 Bantul menjadi sekolah berbudaya literasi ini karena didasari dengan adanya minat baca yang rendah di Indonesia, khususnya karena Indonesia itu adalah berada di urutan ke-45 dari 48 negara. Itu sangat ironis sekali ya, minat bacanya itu rendah. Nah, oleh karena itu maka dengan adanya Permendiknas ya nomor 15 tahun nomor 23 tahun 2015, SMA Negeri 2 Bantul menyelenggarakan sekolah berbasis literasi. Dan literasi di sini yang diterapkan baru literasi dalam kaitannya dengan literasi atau budaya baca, budaya membaca. Karena secara umum bahwa literasi ini sebenarnya banyak sekali klasifikasi literasi. Ya, saya bacakan saja. Di antaranya adalah literasi budaya, literasi budaya dan kewarganegaraan, kemudian literasi bahasa, literasi finansial, literasi sains, literasi digital. Ini adalah klasifikasi literasi. Sehingga secara umum ya kalau Anda sekalian memahami untuk literasi digital maupun ya literasi sains dan literasi digital itu kita itu masih rendah. Buktinya kita itu sering termakan hoax ya, berita-berita bohong. Itu adalah menunjukkan bahwa rendahnya literasi kita, literasi digital. Oke. Nah, kemudian untuk literasi kita ya, ini diawali dengan adanya 15 menit sebelum pelajaran itu dimulai ya, atau membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu kita budayakan. Kita untuk nanti di tahun ajaran baru sebelum pelajaran mulai, karena pelajaran itu untuk SMA 2 Bantul itu pintu gerbang ditutup jam 7 kurang 10 menit. Jadi nanti kalian kalau sudah terlambat masuk ya, sudah kurang 1 menit pun juga sudah ditutup. Tidak boleh lebih dari jam 7 kurang 10 itu pintu gerbang sudah ditutup. Kemudian jam 7 itu mulai membaca atau literasi itu dimulai. Literasi selama 15 menit. Dan pada saat literasi Anda ditunggu oleh guru jam pertama. Sehingga guru jam pertama itu nanti wajib untuk menandatangani jurnal literasi. Jurnal literasi ya itu nanti akan ditandatangani oleh guru jam pertama.
Kemudian setelah literasi selesai, ya, buku yang Anda baca dikembalikan di perpustakaan kelas. Karena dengan adanya sekolah literasi di SMA Negeri 2 Bantul, setiap kelas sudah mempunyai perpustakaan kelas. Bukunya dari mana? Bukunya ya dari para siswa itu sendiri. Para siswa itu sendiri membawa buku, setelah bawa buku baca sendiri, kemudian bukunya ditaruh di perpustakaan kelas dan dibaca untuk hari berikutnya. Nah, kemudian dengan kaitannya dengan literasi untuk pembiasaan, kemudian juga baru ada tagihan. Nah, di dalam jurnal literasi, ya, nanti Anda telah membaca satu buku, kemudian baru ada tagihan untuk meresum buku yang telah Anda baca. Diresum, ya, itu isinya apa, garis besarnya apa, ceritakan kembali. Ya, ini adalah kaitannya dengan literasi. Kemudian juga ada pembiasaan, ya, karena 15 menit para siswa untuk membaca buku. Kemudian juga lingkungan fisik telah ditata karena di SMA 2 Bantul telah tersedia beberapa sudut baca, ada 10 titik oase baca. Kemudian pengembangan 15 menit baca tiap hari, kemudian ada tagihan, ya. Kemudian juga ada hasil karya. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran. Ada kegiatan literasi, pembelajaran dengan tagihan akademik. Misalnya Anda disuruh untuk membuat semacam karya tulis, Anda disuruh untuk membuat kumpulan puisi. Ini adalah bentuk tagihan, hasil dari literasi, output dari literasi. Nah, oleh karena itu, ya, dengan adanya program gerakan literasi ini, ya, nantinya di setiap semester itu ada budaya literasi, ada kegiatan budaya. Nah, itu adalah para siswa dimohon untuk menunjukkan kebolehannya, itu adalah output atau hasil dari literasi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, untuk pembaca buku terbanyak, ya, di sekolah maupun di literasi, itu nanti akan ada setiap akhir tahun, itu akan ada best reader. Pembaca buku terbanyak itu akan mendapatkan penghargaan dari sekolah. Jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu diambil masing-masing juara 1, 2, dan 3 untuk kelas 10, 11, 12. Nah, saya kira itu apa yang bisa kami sampaikan, di mana para siswa kelas 10 yang baru ini, ya, oleh karena itu harus bisa menjaga tentang kebersihan lingkungan dan juga harus dapat melangsungkan tentang sekolah berbudaya literasi. Demikian dari kami, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.